hujan angge-angge, mulu muncul saperangge, digogokku anjing gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Sintru. Sebelum kita lanjutkan video ini, silakan tekan tombol merah subscribe bagi yang belum menekannya. Lalu, silakan share supaya channel ini bisa disimak publik lebih luas. Sahabat Sintru, pada video kita kali ini, kita akan menceritakan kisah mistis tentang sebuah rumah yang biasa disebut Rumah Danu. Rumah Danu adalah sebuah rumah yang ditempati oleh keluarga Danu. Rumah ini terletak di tepi kampung. Di samping rumahnya ada sebuah lapangan kecil tempat anak-anak bermain. Di depan halamannya terdapat beberapa pohon mangga yang rindang. Tidak ada yang aneh dengan rumah Danu. Namun, entah mengapa, keluarga itu kemudian menjual rumah tersebut dan pergi keluar kota, lalu menetap di sana. Setelah itu, rumah Danu beralih ke pemilikannya, lalu disewakan oleh pemilik barunya. Disinilah awal mula muncul cerita horor yang dialami keluarga yang menyewa rumah itu. Waktu itu, keluarga Pak Jamil yang berprofesi sebagai supir truk pulang jam 11 malam. Ia mengetuk pintu rumah dan memanggil istrinya yang sedang tertidur. Begitu pintu dibuka, segera Pak Jamil masuk. Namun, belum sempat pintu ditutup, ada suara laki-laki yang berkata, "Kitane ora dikon manjing tah. Sayanya gak disuruh masuk tah." Lalu istri Pak Jamil berkata, "Kang, bature kakang ora dikon manjing." "Mas, temennya mas gak disuruh masuk." Lalu Pak Jamil melihat ke arah luar. Begitu pula istrinya. Namun, seketika mereka berebut masuk kembali setelah melihat sosok pocong tinggi besar berdiri di depan rumah mereka. Setelah mengalami kejadian itu, keluarga Pak Jamil lalu pindah mengontrak di rumah lain. Beberapa bulan kemudian, datanglah keluarga baru menempati rumah itu. Namun, keluarga ini pun tak luput dari teror. Padahal, keluarga ini skeptis atau kurang percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Anak mereka yang berusia 9 tahun menangis setiap malam ketika tertidur. Ada kalanya pula dia tertawa, tetapi dalam keadaan terpejam. Karena hal inilah, sang ayah merasa kesal, lalu sesumbar. "Ada apa sih di rumah ini? Kok anak saya nangis terus setiap malam?" Tak menunggu lama,
jawaban itu pun datang. Ada suara seperti tembok yang digedor-gedor. Lalu, sang ayah keluar dari kamar bermaksud mencari sumber suara. Ternyata, sumber suara itu berasal dari sosok pocong yang melompat-lompat di ruang tamu. Melihat hal itu, sang ayah kembali ke kamar dan menutup pintu, lalu menyuruh istri dan anaknya untuk tidur. Setelah kejadian ini, rumah itu pun kembali kosong untuk waktu yang lama. Kemudian datanglah satu keluarga yang menempati rumah itu. Namun, hal yang sama juga terjadi pada keluarga tersebut. Mereka mendengar suara langkah kaki yang setiap malam hilir mudik. Dan mereka menjumpai sebuah kaki yang berukuran besar yang berwarna hitam berada di ruang tamu tersebut. Tak lama, keluarga itu pun kembali keluar dari rumah itu. Sampai suatu hari, ada sebuah keluarga yang menempati rumah itu untuk waktu 1 tahun ke depan sesuai biaya sewa per tahun. Di luar itu, teror pun menimpa keluarga ini. Suatu pagi, sang istri hendak buang air kecil. Dia melihat di kamar mandi terdapat darah segar. Dalam hatinya bertanya-tanya, darah siapa ini? Rasanya aku tidak sedang haid. Tanpa pikir lama, darah yang bercecer di WC kamar mandi itu pun segera disebor lalu dibersihkan. Keesokan paginya, sang suami hendak mandi. Pemandangan yang sama terlihat di WC kamar mandi. Ia lalu membersihkan darah itu selesai mandi. Dan sang suami pun menegur istrinya supaya tidak jorok ketika haid. Namun, ketika ditegur seperti itu, sang istri menyangkal karena bukan dia pelakunya. Mereka berdua pun heran, kenapa ada darah di tempat yang sama. Kejadian pun terulang terus-menerus setiap pagi, hingga sang suami berinisiatif memanggil kiai setempat. Setelah 30 hari pertama, teror itu akhirnya hilang. Bersamaan dengan diadakannya pengajian selama beberapa malam berturut-turut. Pak Kiai memberikan pesan supaya tetap menjaga ibadahnya dan tetap menghargai keberadaan makhluk tak kasat mata itu. Karena pada hakikatnya kita hidup berdampingan dengan mereka. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Hati gelap rawan, biarlah daku mencari naungan di wajah